Oke, baik. Kan di Mas ada videonya, sudah ditonton belum ya videonya? Atau kita coba tonton bareng aja deh, biar sama-sama biar enak. Amankan situasi, saya Heri Jamal dari K3LI akan menyelamatkan korban. Pak, tolong, ada korban tidak sadarkan diri, tolong ambilkan air. Sorry, maaf, apakah suara videonya terdengar? Terdengar, terdengar. Terdengar ya? Oke. Shock delivered. Be sure the ambulance service has been called. It is safe to touch the patient. Flashing blue button. Place the heel of one hand in the center Halo, of the sorry, chest kalau ini between videonya the terlihat nipples. nggak? Place your other hand on Terlihat, top Dok. of the first. Terlihat ya, Push the suaranya ada? chest down firmly Ada, Dok. 5 centimeters. Oke. Keep time with the beat. Pinch nose, tilt head, lift chin, and give 2 full breaths. Breathe. Breathe. Continue with compressions. Pinch nose, tilt head, lift chin, and give 2 full breaths. Breathe. Breathe. Continue with compressions. Nah, hari ini
Stay clear of patient. Analyzing heart rhythm. Stay clear of patient. Analyzing heart rhythm. No shock advised. Be sure the ambulance service has been called. It is safe to touch the patient. If needed, start CPR. For help with CPR, press the flashing blue button. Place the heel of one hand in the center of the chest between the nipples. Place your other hand on top of the first. Push the chest down firmly 5 centimeters. Keep time with the beat. Pinch nose, tilt head, lift chin, and give 2 full breaths. Breathe. Breathe. Pak. Ya, baik. Kita sudah lihat videonya ya. Sekarang saya mau share sedikit tentang kuliahnya. Oke, sudah terlihat ininya? Sudah dong. Sudah Slide-nya? terlihat dong. Sudah ya, oke. Sebenarnya kemarin minggu lalu sudah ada praktikum ya, jadi ini sedikit teorinya saja, review saja tentang bantuan hidup dasar. Jadi ini henti jantung penyebab kematian paling sering pada dewasa. Jadi kita ada nyebut ada resusitasi jantung paru atau RJP namanya, ada bantuan hidup dasar atau BHD, dan ada juga bantuan hidup lanjut atau BHL. Ini merupakan tindakan resusitasi. Jadi ini BHD merupakan penentu dari kesintasan atau survival rate dari pasien yang mengalami henti jantung. Nah, insidennya henti jantung ini terjadi di luar rumah sakit itu terjadi dari sekitar 83 dari 100.000 penduduk per tahun. Terus biasanya terjadi 67% di pemukiman dan 15% di area publik. Selamat survival rate atau kesintasan dari pasien hingga dapat bisa dirujuk ke rumah sakit itu hanya 10,7%. Biasanya henti jantung ini bisa terkait dengan aktivitas fisik, ya misalnya aktivitas fisiknya berlebihan, terus juga terkait dengan olahraga dan juga memiliki penyakit jantung koroner. Ya, kita sudah pernah lihat beberapa kasus bahwa orang yang sedang berolahraga, terus setelah berolahraga nggak lama korban tersebut atau orang tersebut mengalami pingsan dan dibawa ke rumah sakit ternyata tidak selamat. Nah, itu kemungkinan besar pasiennya atau orang tersebut mengalami serangan jantung yang berakibat pada terjadinya henti jantung. Jadi kalau pada area dengan resiko tinggi terjadi henti jantung harus ada orang yang bisa memiliki kemampuan untuk menangani atau melakukan bantuan hidup dasar.
Ini ada beberapa olahraga yang sering terjadi komplikasi atau serangan jantung pada yang melakukannya. Ada olahraga bersepeda, berlari, dan sepak bola. Ini ada rantai kesintasan atau chain of survival. Ada 5 rantai. Ya, ada yang rantai pertama adalah pengenalan dini, yang kedua ada RJP segera, yang ketiga terapi kejut, yang keempat bantuan hidup lanjut, dan yang kelima adalah perawatan pasca resusitasi. Nah, untuk bantuan hidup dasar itu ada pengenalan dini dan RJP segera, dan termasuk nantinya adalah AED atau automated electronic defibrillator. Jadi terapi kejut atau tadi defibrilasi itu merupakan sudah di-include atau dimasukkan ke dalam algoritma bantuan hidup dasar. Jadi definisinya merupakan suatu pertolongan pertama yang dilakukan pada korban henti jantung atau henti nafas. BHD ini merupakan kombinasi antara kompresi dada dan pemberian nafas bantuan, serta apabila ada alat AED-nya bisa dilakukan tindakan kejut jantung. Tujuannya untuk mengembalikan sirkulasi spontan dan meningkatkan kemungkinan survival rate-nya tinggi ya. Kapan kita memulai BHD? Apabila ada henti jantung dan henti nafas. Kalau kapan kita menghentikan BHD? Apabila terjadi sirkulasi yang kembali spontan atau namanya ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Terus apabila ada tim layanan darurat yang lebih ahli datang, atau bila kita merasa terancam keselamatannya, atau kita sudah merasa lelah, atau ada perintah DNR atau do not resuscitate. Nah, hal-hal ini yang boleh kita mengstop BHD. Ini algoritma untuk bantuan hidup dasar. Jadi yang pertama adalah identifikasi identifikasi dini dulu dan aktivasi SPGDT. Terus pastikan aman ya, aman lokasi, amankan diri dan amankan korban. Terus cek kesadaran, bisa kita panggil nama atau kita tepok korbannya. Lalu cek pernafasan dan aktifkan SPGDT. Kalau kita di Jakarta atau di Indonesia kita bisa nelpon 119. Lalu tanda henti jantung apa sih? Tandanya adalah pasiennya tidak sadar atau unresponsif, terus tidak ada tanda-tanda bernafas. Atau kalaupun ada nafas, tapi nafasnya tidak normal atau gasping atau megap-megap. Nah, ini merupakan suatu indikasi RJP dan kita harus segera melakukan RJP dan mengaktifkan SPGDT. Nah, berikutnya adalah masuk ke resusitasi jantung paru atau RJP. Jadi RJP itu terdiri dari 30 kompresi dada dan 2 kali bantuan nafas. Nah, ini disebut dengan satu siklus. Dilakukan selama 5 siklus atau 2 menit dengan minimal interupsi di kompresi dada. Nah, untuk saat ini karena resiko infeksi tinggi sekali ya, terutama sejak zaman COVID, jadi sudah dianjurkan untuk RJP itu hanya kompresi only. Jadi hanya melakukan kompresi dada tanpa dilakukan bantuan nafas. Karena resiko infeksinya semakin tinggi, kita takutnya penolong yang tadinya niat membantu malah takutnya tertular dengan penyakit yang ada di pasien atau di korban. Ini kompresi dada dilakukan di pertengahan dada ya. Kemarin mungkin kalian teman-teman sudah lakukan sendiri. Seperti ini posisinya. Nah, kenapa kita harus ada istilahnya complete recoil atau mengembalikan dada mengembang sempurna? Karena bisa dilihat pada gambar di sini. Pada saat kita melakukan kompresi dada, jantungnya tertekan, ya tertekan. Lalu pada saat tangan kita diangkat, jantung kembali terbuka. Nah, pada saat jantung tertekan, darah yang ada di jantung akan keluar dan beredar ke sirkulasi tubuh. Nah, pada saat beredar ke sirkulasi tubuh, setelah melewati tubuh, darah tersebut akan kembali ke jantung. Nah, pada saat dilakukan complete recoil, jantung akan mengembang sempurna sehingga darah yang tadi dipompakan ke tubuh bisa kembali secara sempurna ke jantung. Apabila kita tidak melakukan complete recoil, yang ditakutkan adalah jantung masih dalam posisi terkompresi atau tertekan sehingga darah yang bisa masuk ke jantung itu sedikit. Jadi pada saat dilakukan kompresi selanjutnya, darah yang dipompakan jumlahnya berkurang dibandingkan yang sebelumnya. Jadi makin lama darahnya berkurang, akhirnya habis, tidak ada yang dipompakan.
Makanya pentingnya lakukan complete recoil adalah untuk supaya darah itu, volume darah yang dipompakan itu stabil. Berikutnya memberikan bantuan jalan nafas. Ini bila diyakini bahwa pasien tidak ada infeksi, kita bisa melakukan head tilt chin lift dan memberikan bantuan nafas. Dengan seperti ini ya, hidungnya ditutup, terus mulut dan mulut korban ditutupi dengan mulut penolong, berikan tiupan melalui mulut korban, satu tiupan kurang lebih 1 detik, terus dilihat dadanya mengembang apa enggak. Terus berikan kesempatan udara untuk keluar dan dadanya turun, setelah itu boleh ditiup lagi. Dilakukan selama sebanyak 2 kali tiupan bantuan nafas. RJP yang berkualitas itu apabila tekanannya kuat, yaitu kedalamannya 4-5, ada yang bilang 4-6 cm. Terus cepat, yaitu seminimal 100 kali per menit, dada mengembang sempurna atau tadi yang saya sebut sebagai complete recoil, dan juga interupsinya minimal. Pastikan kita menekannya di pertengahan tulang dada ya, seperti ini posisinya tuh ya, pertengahan tulang dada. Berikutnya kita masuk ke AED atau Automated External Defibrillator. Jadi merupakan alat kejut jantung otomatis, jadi kita bisa memasangnya di dada. Jadi dia ada padnya atau stikernya, kita pasang pada di dada korban, pasangnya itu di dada sebelah kiri bagian samping dan di dada sebelah kanan bagian atas. Seperti ini posisinya. Nanti mesinnya akan menilai irama jantungnya. Apabila irama jantungnya perlu dilakukan kejut listrik, mesin akan memberikan kejut listrik, dan saat diberikan kejut listrik kita tidak boleh memegang pasien. Setelah kejut listrik diberikan, biasanya mesin akan menyuruh kita untuk melakukan RJP kembali. Jadi seperti ini uratannya ya, 30, 32, 32, 32 sebanyak 5 siklus. Lalu dilakukan kalau diperlukan kejut jantung oleh AED, diberikan kejut jantung. Tapi kalau tidak diperlukan kejut jantung, biasanya AED akan menyuruh kita untuk melakukan kompresi RJP lagi, yaitu 5 siklus lagi. Apabila ada tanda-tanda ROSC atau tadi pasiennya pulih, itu kita melakukan posisi pemulihan dengan cara seperti ini ya, tangannya diangkat. Mungkin teman-teman kemarin sudah sempat latihan pada saat praktikum. Ini tadi tanda-tanda bila kapan kita boleh menstop BHD, yaitu bila adanya denyut jantung dan pasien bernafas spontan, atau tim medik yang lebih ahli datang, atau kita terancam keselamatannya. Ini review pada anak. Jadi bedanya pada anak itu adalah kedalamannya ya, terus juga posisinya. Kalau pada dewasa kita menggunakan 2 tangan, kalau pada anak 1-8 tahun menggunakan 1 tangan, kalau pada bayi menggunakan 2 jari. Seperti ini posisinya ya. Kalau pada anak hanya menggunakan 1 tangan. Kalau pada bayi menggunakan 2 jari seperti ini, atau seperti yang di sebelah sana menggunakan ibu jari. Posisinya sama di tengah dada juga. Ya ini posisinya, jadi harus mengadah tapi jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan juga ini terbentrok. Oke, sebentar ya. Maaf. Oke, ini tadi menekan. Nah, kalau pada bayi hati-hati ya, karena menekannya kita harus tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus bisa menekan iganya. Oke. Nah, kalau yang biasanya ada permasalahan alam itu karena biasanya karena kita merasa belum terampil, terus takut. Yang paling sering sih kalau di itu adalah takut kalau kita melakukan terus
pasiennya kenapa-napa kita disalahkan, akhirnya kita dituntut dan segala macam. Ya, seperti itu yang kadang-kadang membuat orang awam sulit untuk memulai untuk bantuan hidup dasar. Jadi padahal bantuan hidup dasar ini penting karena merupakan salah satu penentu dari survival pasien atau korban yang mengalami henti jantung. Semakin cepat mendapatkan pertolongan bantuan hidup dasar ini, tingkat selamatnya makin besar. Oke, terima kasih Kak ini buat yang bantuan hidup dasar. Silakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya mengenai topik bantuan hidup dasar, dipersilahkan. Saya izin nanya, Dok. Iya, boleh silakan. Ya, perkenalkan, Dok. Saya Iren dari FKM. Mau izin tanya, Dok. Tadi kan salah satu BHD itu bisa dihentikan kalau misalnya kita penyelamatnya lagi berada di dalam bahaya. Nah, kira-kira itu bagaimana ya, Dok? Terus juga korbannya harus diapain gitu? Oke. Jadi misalnya kasusnya misalnya pada paling sering sih pada korban bencana ya, bencana alam gitu, misalnya gempa bumi. Terus ada pasien yang serangan jantung atau misal pingsan segala macam. Terus kita melakukan bantuan hidup dasar. Ternyata pada saat kita melakukan bantuan hidup dasar itu atau RJP itu terjadi gempa susulan. Nah, kan itu kita terancam keselamatannya, itu kita diperbolehkan menghentikan bantuan hidup dasar dan menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kalau enggak ya nanti korbannya akan bertambah, ya. Jadi yang penting tadi kan prinsip pertama adalah aman, baik itu penolong, korban maupun lingkungan. Jadi kalau ada salah satu yang tidak aman, ya kita harus menstop bantuan hidup dasar dan mengamankan yaitu lingkungan, korban dan diri kita sendiri dulu, gitu. Baru nanti kita lanjutkan bantuan hidup dasarnya lagi. Oke, ada lagi mau Baik, ditanya? terima kasih, Dok. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kalau tidak ada, oh ada nih. Ya, silahkan. Oke, terima kasih Dok. Mau tanya, jadi kan minggu lalu udah praktikum offline juga. Terus tadi udah disampaikan juga kan ya alasan kenapa apa kondisi-kondisi ketika BHD-nya dihentikan. Oh ya, mau sebelumnya saya Kalina dari PB5 dari FKM. Lanjut lagi tadi mau tanya, nah katanya kan kita nggak boleh lepas tangan gitu aja sebelum tim medisnya datang. Jadi katanya tuh kalau kata narasumber minggu lalu perlu ada dicek berkala juga gitu. Nah itu diceknya tiap berapa lama gitu ya dok sampai tim medisnya datang? Oke, jadi memang kita tadi sebentar di slide-nya, kan tadi saya di slide-nya ada 5 siklus. Terus kalau misalnya AED kita melakukan AED. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita melakukan cek evaluasi kondisi pasiennya. Jadi setelah selesai 5 siklus, kita evaluasi kondisi pasien, kita bisa cek nadi atau kita lihat pasiennya nafas apa enggak, terus mulai ada respon apa enggak. Kalau misalnya kita lihat tidak ada respon atau belum ada nadinya, kita lanjutkan RJP-nya. Tapi kalau kita lihat pasiennya sudah mulai ada pernafasan, nadinya sudah teraba, kita lakukan posisi pulih. Gitu.
Udah jelas? Belum? Oke, terus kalau misalnya dari udah posisi pulih, apakah ada kemungkinan lagi nggak sih dok, Ada. denyut jantung atau nafasnya hilang lagi? Iya, makanya kita harus selalu evaluasi lagi. Sama, setiap 2 sampai 3 menit kita evaluasi ulang. Kita lihat masih nafas apa enggak, masih ada nadinya apa enggak, kayak gitu. Oke, oke udah jelas dok, makasih. Silakan yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang lifting dan moving. Sebentar saya siapkan slide. Oke, kemarin mungkin sudah sempat nyoba ya menggunakan transportasi, menggunakan alat, ada yang menggunakan tandu, stretcher, dan yang menggunakan uh, long longboard ya, gitu. Kita lanjut. Jadi kapan dilakukan transportasi? Yaitu setelah mengamankan diri sendiri dan juga setelah memberikan pertolongan kepada korban. Jadi misalnya kayak tadi pasiennya sudah kita lakukan bantuan hidup dasar. Setelah itu pasiennya kan ternyata sudah ROSC, sudah sirkulasinya sudah kembali normal. Terus kita mau memindahkan pasien ke fasilitas medis yang lebih baik lagi atau lebih lengkap lagi. Nah, kita melakukan transportasi. Nah, transportasi ini sebenarnya ada berbagai teknik dan berbagai alat yang bisa kita gunakan. Tapi kita harus tahu prinsipnya dulu. Gitu. Jadi pertama prinsipnya adalah kita harus menjelaskan dulu kepada korbannya, kalau korbannya sadar ya, apa dan gerakan yang akan kita lakukan. Karena nanti jangan sampai kaget korbannya gitu, pas diangkat terus tiba-tiba dia kaget malah bisa jatuh. Terus hindari menambah cedera, baik itu pada kita, pada penolong lain, ataupun pada korban. Terus bila korbannya belum stabil, ya lakukan pertolongannya dulu hingga pasiennya stabil. Terus semakin banyak yang membantu untuk melakukan transportasi akan lebih baik. Tapi juga jangan terlalu ada optimalnya lah. Maksudnya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kita juga susah untuk melakukan koordinasi dan melakukan pergerakan. Tapi kalau kita sendirian atau cuma berdua ya agak susah juga gitu ya. Jadi kita harus kalau misal ada beberapa orang, misal ada 3 atau 4 orang, itu lebih baik. Apabila kita melakukan transportasinya itu tidak sendiri atau ada beberapa orang, kita harus melakukannya dalam satu komando. Jadi ada aba-aba supaya nggak jalan sendiri, karena kalau nanti jalan sendiri resikonya pasiennya bisa jatuh. Mungkin teman-teman kemarin pas praktikum ngalamin sendiri ya, pada saat ngangkat terus tanpa aba-aba langsung jalan, akhirnya
atau langsung diangkat, akhirnya pasiennya itu resiko jatuh kayak gitu. Jadi harus ada komandonya. Prinsipnya adalah pertama kita harus merencanakan dulu ya, kalau misalnya ada beberapa orang, ada tim, kita harus merencanakan ini baiknya kita mau menggunakan alat apa atau teknik yang kita gunakan apa. Terus hindari posisi membungkuk atau membebankan di satu titik. Terus gunakan otot flexor atau otot yang menegang lurus gitu sebagai titik tumpu berat badan, dan kemungkinan dan harus sedekat mungkin dengan korban. Jadi korban sama penolong tuh harus dekat ya posisinya supaya berat badannya bisa dibagi seimbang antara korban dan penolong, sehingga kita tidak terlalu membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Apabila ada alat bantu, kita bisa menggunakan alat bantu. Ini ada videonya, coba saya bisa play nggak ya? Oke, ini untuk emergency transportasi. Jadi kita menggunakan apa yang ada di pasien, yaitu misal bajunya, dan biasanya digunakan untuk transportasi jarak dekat. Terus berikutnya ada blanket drag. Kalau blanket drag itu kita meletakkan selimut di bawah pasien atau di bawah korban. Lalu kita tarik korbannya dengan selimut tersebut. Yang mau saya tekankan, lihat posisinya. Cara menarik korban adalah prinsipnya seperti ini. Satu kaki ditekuk, berlutut seperti ini, satu lagi berlututnya seperti ini. Terus kita tarik pasien sedekat mungkin ke tubuh kita. Tarik, terus mundur dulu. Tarik. Posisinya selalu seperti itu kakinya, ya. Maaf, Dok. Ya. Sepertinya Kenapa? videonya tidak terlihat dok karena masih di PPT ya. Oh, videonya nggak terlihat. Oke, oh ininya masih muncul. Sorry, salah saya. Ini berarti harus dikeluarin dulu ya. Stop share dulu sebentar. Kalau ini terlihat videonya? Sudah terlihat dok. Oke. Ya, ini ya posisi yang pertama adalah menarik baju pasien. Jadi ini emergency. Jadi kita menggunakan apa yang ada pada pasien. Kita tarik seperti ini dengan sebisa mungkin pada saat menarik itu sedekat mungkin dengan tubuh kita. Atau menggunakan blanket. Yang perlu diperhatikan adalah posisi kita saat menarik ya. Ini saya cepetin aja. Ini posisi kakinya lihat ya, menekuk yang satu menekuk seperti yang satu berlutut supaya memudahkan pada saat kita menarik. Oke. Berikutnya menarik bahu atau tangan pasien. Ini seperti ini bisa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat menarik usahakan tangan kita memegang lehernya juga. Supaya lehernya bisa terangkat. Ini ada beberapa yang bisa. Nah, kalau ini digunakan pada korban di kebakaran. Jadi kita ikat tangan korban seperti ini, lalu kita taruh atau kita kalungkan tangannya ke kepala seperti ini, terus berjalan. Nah, kayak gini. Kenapa dilakukan seperti ini? Biasanya pada kalau posisi kebakaran itu asap akan ke atas ya, bagian ke atas, sehingga oksigen atau udara yang bersih itu berada di bawah. Jadi dengan posisi ini diharapkan korban masih bisa menghirup udara yang masih bersih atau udara oksigen tanpa menghirup asap. Terus ini firefighter carry namanya, diangkat seperti ini. Terus kalau ini bisa untuk jarak jauh. Kalau yang tadi sebelumnya itu hanya biasa untuk jarak dekat.
dekat. Kurang lebih sama tekniknya, langsung diambil, taruh di bahu dan langsung diangkat. Atau bisa berdua dengan cara seperti ini. Kayak apa namanya? Becak-becakan ya. Terus lihat ini kakinya sama ya. Ada yang satu ditekuk sempurna, ada yang satu berlutut seperti ini supaya pada saat berdiri gampang. Terus pegang belakangnya, dipegang celananya. Oke. Selanjutnya, video selanjutnya yang mau saya jelasin. Sebentar. Ground lift ya, oke. Oke, ini untuk mengangkat korban. Kalau misalnya kita penolongnya ada 3 orang atau lebih, dengan cara di samping, lihat posisi kakinya sama, kakinya selalu posisi kaki sama seperti yang sebelum saya jelaskan ya. Kaki satu nekuk, satu berlutut seperti ini. Fungsinya apa? Jadi pada saat diangkat, terus lihat ngangkatnya di sini. Nah, jadi kita bisa meletakkan korban di paha. Setelah itu kita dekatkan ke tubuh, lalu berdiri. Terus jalannya miring. Nah, hati-hati nih. Jangan terlalu lebar kakinya. Nanti bisa keinjak, lihat nih. Tuh, keinjak kakinya. Jadi hati-hati ya. Jangan terlalu lebar. Oke. Terus taruhnya pelan-pelan. Taruh di paha dulu. Terus baru di bawah. Nah, jadi posisi kaki penting. Kalau ini untuk mengangkat korban kayak ini bisa seperti ini juga bisa. Oke. Terus lock roll. Oke, lock roll. Jadi untuk membalikkan pasien, misalnya pasien kecelakaan. Nah, ini lehernya harus selurus mungkin dengan badannya. Jadi pada saat dibalik, lihat kalau lock roll, tangannya bersilangan pada saat membalik. Oke. Lalu dibalik lagi seperti ini. Gitu. Oke, terus helmnya dibuka, lalu digunakan collar neck. Terus memasukkan atau memindahkan korban menggunakan longboard, long spine board. Ini namanya long spine board. Jadi pasiennya di lock roll, lalu ditaruh di papan, terus pasiennya diletakkan. Terus untuk menggeser pasien jangan didorong, tapi di posisinya zigzag. Jadi dorong ke atas dulu. Ini dorong ke bawah, terus dorong ke atas. Terus dorong ke bawah lagi sampai posisinya pas berada di tengah-tengah long spine board ini. Terus bikin di strap ya supaya pasiennya tidak jatuh. Diikat, diselimutkan, terus diangkat. Nah, pada saat mengangkat posisinya harus simetris. Kanan dan kiri seperti ini. Lihat posisi kakinya ya. Yang setengah menekuk itu di luar, yang menekuk sempurna itu di dalam, supaya pada saat berdiri mudah untuk berdirinya.
Oke, diri, jalan. Oke, sudah selesai. Oke, sampai mana sini? Oke, tadi ada emergency move sama non emergency move. Kalau emergency move ya tadi ada short drag atau blanket, dia yang tidak membutuhkan banyak alat dan dilakukan cepat, tapi jaraknya biasa dengan jarak dekat. Kalau non emergency move bisa dilakukan dengan direct ground lift, extremity lift tadi atau lock roll, dan bisa menggunakan alat dan bisa digunakan untuk jarak jauh. Ini tadi short drag, blanket drag, shoulder and forearm drag, firefighter drag. Kalau ini yang non-emergency move ada direct ground lift, extremity lift, terus kita juga bisa menggunakan alat bantu ada long spine board yang tadi warna oranye tadi, short spine board, scoop stretcher yang minggu lalu teman-teman coba, ada namanya Kendrick extraction device, sama penggunaan neck collar. Ini ya, ini neck collar, ini ini long spine board, short spine board, scoop stretcher. Ini tadi kalau misalnya posisinya di dalam mobil agak susah, kita menggunakan Kendrick extremity extraction set ya untuk diambil. Terus ini collar neck. Oke, itu aja untuk penggunaan transportasi baik yang emergency maupun non emergency atau baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan tentang lifting moving ini? Kalau tidak ada, kita ke bleeding control atau penggunaan balut bida. Ini ada beberapa video, mungkin teman-teman sebenarnya sudah, harusnya sih ada di emas ya, mungkin sudah dilihat. Coba sebentar, saya share lagi. Misalnya nih ada perdarahan di kaki, ya kita menggunakan mau dibidai. Nah, kita selipkan dulu ininya mitela atau kainnya, terus kita pasang bidainya. Nah, ini kalau misal mengenai tubuh pasien diberi bantalan supaya tidak nyeri ya, seperti ini diberi bantalan supaya nggak sakit. Kalau yang kemarin teman-teman menggunakan itu udah satu set tuh, jadi nggak perlu ada ininya lagi karena sudah ada strapnya sendiri. Jadi langsung aja dimasukin ke korban. Oke, seperti ini. Kalau ini kemungkinan patah tulangnya mungkin di ini ya, tungkai bawah. Jadi prinsip pembidaian adalah sendi yang mengapit patah tulang itu tidak boleh bergerak ya. Jadi ini lutut sama ankle-nya atau sama pergelangan kaki nggak boleh gerak. Kalau patah tulangnya di femur atau di paha, berarti yang nggak boleh gerak adalah bagian pinggul sama bagian lututnya. Nah, ini untuk memasukkan ininya, kainnya atau mitelanya bisa seperti ini menggunakan alat, terus diikat supaya tidak bergerak. Bidai itu harus menggunakan minimal 2. Kalau ada 3 lebih baik ya. Oke, seperti ini hasil akhirnya. Terus selanjutnya
Nah, selanjutnya seperti ini. Kalau misalnya ini posisi ketekuk, kalau dalam posisi ketuk ya udah kita jangan usahain lurusin, nanti malah takut memperparah patah tulangnya. Jadi posisinya pada saat ditemukannya seperti ini ya udah selesai seperti ini. Oke. Kurang lebih sih sama sih, jangan terlalu banyak bergerak ya kakinya. Gitu. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Kalau ini pada tangan ya, pada tangan. Jadi posisi ini lengan bawah yang patah, di posisinya kalau bisa jangan berusaha dibengkokkan. Posisinya di bidai seperti ini. Intinya sih sama ya, menggunakan minimal 2 bidai dan jangan sampai sendi yang mengapit patah tulang itu bergerak. Oke, terus kalau ini elbow. Kalau elbow karena susah untuk ditepuk, dia di bidainya ke badan. Jadi kalau kita cuma bidainya cuma punya satu, alternatifnya kita bisa menggunakan badan kita sebagai salah satu bidai yang lain. Jadi supaya nggak bergerak-gerak tangannya. Gitu. Ya, ini jadi bisa ke badan ya. Terus kalau yang lain, kok udah habis nih? Oh, ini cedera di ankle. Kita bisa ganjal dengan bantal, terus atau kain ya, atau pokoknya diganjal terus diikat aja supaya nggak terlalu bergerak banyak. Pokoknya yang empuk kalau untuk di ankle. Satu lagi terakhir kalau di lengan atas atau di bahu. Ya misalnya ini bahu kiri ya nggak bisa digerakkan, posisinya seperti ini. Diikat ke badan. Nah, diikat ke badan kayak gini. Ya, diikat badan. Kurang lebih sih seperti itu ya prinsipnya. Yes, mungkin udah dipraktekkan juga sebagian minggu lalu. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih belum jelas? Udah cukup jelas, Dok. Sudah ya, sudah cukup. Soalnya udah praktikum sih, kalian enak sih ya. Kemarin udah praktikum, jadi udah tahu ya gambarannya seperti apa, terus jadi udah kebayang sebenarnya. Ya, sorry. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup jelas? Masih ada yang bingung? Oke, sudah cukup jelas ya, karena kemarin juga ada praktikum. Mungkin pada kemarin juga kalaupun udah sempat tanya-tanya juga ya. Oh, kalau nggak ada sih mungkin dari saya cukup ya untuk praktikum online hari ini. Karena sebenarnya untuk online sebenarnya hanya mereview, karena praktikum offline yang sebenarnya lebih banyak untuk kalian melakukan keterampilan dalam melakukan pertolongan bantuan hidup dasar dan juga transportasi. Jadi di sini hanya untuk mereview saja mengenai sebenarnya lebih ke arah teori-teorinya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, mungkin saya cukupkan untuk praktikum online hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dan sudah bertanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, Terima kasih, Dok. terima kasih.